Allahu Akbar. Oh, jadi memang khas tradisi Saudi Arabia tuh kayak gini. Ya inilah kita nikmatin aja ya, walaupun saya sebenarnya agak kagetan. Saya berkesempatan bisa mengunjungi tempat-tempat yang pernah dilewati Nabi Muhammad SAW. Saya beruntung banget, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Arab Baduy masih banyak terdapat di Thaif. Mereka hidup di dalam tenda-tenda sederhana ini. Dan saya pun diajak untuk ikut camping bersama masyarakat Arab Baduy Thaif. Nah, saudaraku, jadi sekarang saya lagi diajak untuk camping bareng teman-teman saya ini dari Saudi Arabia yang ada di gurun sebelah sana. Oke, langsung kita ke sana. Sambil olahraga berkuda, teman-teman saya ini sangat antusias mengajak saya menjelajahi gurun di Thaif. Wow, bisa dilihat pemandangan di sekeliling saya, Masya Allah, bagus banget. Bukit-bukit bebatuan. Perjalanan dengan berkuda ke tenda sekitar 1 jam. Tiba di tenda, saya pun langsung disambut hangat. Masya Allah, seru banget tadi disambut langsung oleh teman-teman dari masyarakat Arab Baduy. Dan sekarang kita siap-siap dulu, bro. What's up? Woi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di sini masyarakatnya ramah-ramah banget. Tradisi masyarakat Arab Baduy dalam menyambut tamu yang pertama adalah dengan memberikan minuman seperti kopi. Tak lupa kurma sebagai kudapan khas di Jazirah Arab. Kurma juga merupakan salah satu makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab Baduy pun hingga kini masih menjaga tradisi yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Delicious, very good. Itu kayak air jahe gitu sih sebenarnya, cuma lebih pekat aja warnanya. Enak, hangat-hangat. Minuman khas masyarakat Arab Baduy ini sudah ditambahkan rempah-rempah. Selain menambah aroma, rempah-rempah ini juga menjadi penghangat tubuh. Good, very good. Sorry? Gahwa Arabic. Gahwa Arabic. Yes. Okay, this is tea or coffee? Yes, Gahwa Arabic. Gahwa Arabic. Okay. Yes. Tamur. Tamur. Yes. Oke. Jadi minum ini tuh bisa kapanpun ya, apalagi cuaca lagi dingin kayak gini. Udah disiapin, mau minum berapa gelas? Bisa pokoknya ya. Mau minta lagi? Boleh. Saya mau. Satu lagi. Tuh, dikasih. Menikmati minuman yang menghangatkan tubuh di tengah udara dingin gurun di Thaif sungguh luar biasa. Saya merasakan juga kehangatan dari masyarakat Arab Baduy Thaif. Sebentar, saudaraku bisa dilihat. Di sebelah sana ada yang lagi masak. Oh, apa ini? Masya Allah. Ini lagi masak daging kambing. This is goat, right? Goat, right? Oh, Masya Allah, lihat deh. Daging kambingnya besar-besar banget, Masya Allah. Nah, ini mau dibikin apa? What is the name of this food? Food, the name? Sadiq. Sarik. Sadiq Fai. Salik Thaif, namanya Salik Thaif, Masya Allah. Sholik Thaif merupakan hidangan khas masyarakat Arab Baduy dalam menyambut tamu. Daging kambingnya pun dipotong besar-besar. Saudaraku, Rasulullah SAW menjadikan daging kambing sebagai makanan kesukaannya, terutama pada bagian lengan atau kaki depan dan paha kambing. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, bagian tersebut menjadi favorit karena cita rasanya yang khas, manis, dan jauh dari tempat berbahaya.
Kaldu dari daging kambing ini nantinya dimanfaatkan untuk memasak nasi. Masya Allah nih dagingnya besar banget. Jadi memang kalau masyarakat Arab sendiri tuh tradisinya biasanya masak kambing seperti ini nih. Jadi kita akan makan bareng-bareng nanti. Masya Allah. Good, very good, right? Good. Lihat deh kambingnya besar-besar banget. Memasak sholik taif ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Meski berada di gurun, masyarakat Arab Baduy tak pernah melewatkan kewajibannya untuk menunaikan ibadah. Waktu sudah memasuki sholat asar. Kami pun langsung melakukan sholat asar berjamaah di depan tenda. Usai menunaikan ibadah sholat asar, saya tak melewatkan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya. Setelah selesai membaca Al-Quran, saya kembali melanjutkan membantu memasak. Daging kambing sudah matang. Daging kambingnya sudah matang, jadi harus kita angkat dulu. Pelan-pelan, oke. Udah diangkat, sekarang waktunya kita tutup ya. Dan yang terakhir adalah memasak nasi. Kaldu daging kambing tadi dipakai untuk memasak nasi agar nasi menjadi gurih. Sekarang waktunya kita untuk memasak beras di dalam kaldu kambing. Oke, langsung. Oh. Nah, untuk berasnya sendiri ini agak beda ya. Kalau di Indo kan berasnya warna putih. Ini warnanya ada agak sedikit krem gitu. Oke, pelan-pelan. Oke, jadi sekarang kita nih berdua lagi masak beras basmati ya. Oke saudaraku, jadi memasak beras ini kurang lebih mungkin sekitar 1 jam ya. Sembari menunggu nasi masak, ada hal unik lain yang dilakukan oleh masyarakat Arab Baduy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Saya kaget saudaraku. Tapi inilah Saudi Arabia ya. Intinya ini nggak berbahaya ya. Cuman saya orangnya kagetan jadi ya wajar. Langsung kita nari lagi. Ta'asyir, tarian ini merupakan tarian perang tradisional. Tarian ini khusus dimainkan oleh kaum laki-laki. Diiringi musik tradisional gurun pasir, para penari ini melompat-lompat, mengayunkan senjata, dan menembakkannya di tanah. What's the name? What's the name? Like boom. Barut. Barut. Namanya barut. Oh, oke nih. Ini kayak gini nih. Sini. Oh, jadi kayak dimasukin gitu. Oh, jadi kalau di Indonesia tuh mungkin semacam petasan kali ya, cuma ini dimasukin ke alat ini. Ini sebenarnya tembakan, tapi tembakannya bukan yang bahaya ya. Oh, jadi memang khas tradisi Saudi Arabia tuh kayak gini. Ya inilah kita nikmatin aja ya, walaupun saya sebenarnya agak kagetan. Oke, kita nari bareng lagi. Untuk memainkan ta'asyir, dibutuhkan mainan sejenis senapan laras panjang yang disebut musadas. Dan kemudian diisi dengan bubuk mercon atau barut. Tetap ya, walaupun udah beberapa kali saya masih kagetan. Ini orangnya ramah-ramah banget. Come on, ayo, come on. Hey, how to move? Like this. Oke. Hey. Masya Allah. Pengalaman baru saya nih ya. Nari-nari di pemandangan yang kayak gini, Masya Allah. Seru banget. Selesai meledakkan senjata, tarian dilanjutkan kembali. Masya Allah. 3 kali diledakin,
saya masih tetap kaget juga. Ini seru banget sih, tapi ini bikin saya hampir jantungan. Aduh, pengalaman yang unik dan seru banget sih ini ya. Saudi Arabia memang luar biasa. Masya Allah. I'm happy to be here. I'm happy to be here. Masya Allah. Ini udah berasa jadi bapak saya sendiri di sini. Sama-sama. Bagus, 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 bagus. Sepertinya nasi sudah masak. Waktunya kita siapkan sholik toifnya. Oke, nasinya sudah matang. Sekarang tinggal disajikan. Salik, salik. Oke. Oke, kita bagi-bagi nasinya. Ini ke beberapa nampan biar nanti bisa makan bareng-bareng. Jadi diratain dulu nih nasinya ya. Biar bisa dibagi-bagi. Sholik toif menjadi bukti masyarakat Arab menyambut dan menerima saya dengan ramah. Oh, ini dia kepala kambingnya. Taruh sini. Oke. So, ini juga, ini bakal enak banget sih, Masya Allah. Taruh sini, oke. Makanan sudah siap. Kita pun berkumpul membentuk lingkaran dengan sholik toif berada di tengah. Tadi masak udah, nari-nari udah, main petasan juga udah. Sekarang waktunya untuk kita makan salah satu makanan khas dari Taif yaitu salik Taif. Masya Allah. So, now kita akan makan bareng-bareng. Salik Taif. Salik Taif. Salik Taif. This is like a traditional food from here, right? Right. Special from Taif, right? Yes. Ayo langsung kita makan. Come on, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Daging kambingnya enak banget, empuk. Paling cuma direbus, tapi bener-bener nggak ada baunya sama sekali. Masya Allah. Kami pun langsung menyantap kambing dengan lahap. Meski hanya dibumbui garam dan dimasak dengan kaldu, sholik toif tetaplah terasa nikmat. Bersyukur adalah kunci dari segala kenikmatan dunia yang kita rasakan. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau mengingkari, maka pasti azabku sangat pedih. Momen menyuapi saat makan di Saudi Arabia bisa diartikan rasa sayang orang tua ke anaknya. Masya Allah, saudaraku. Jadi makan bersama-sama kayak gini itu merupakan salah satu tradisi dari Saudi Arabia. Dan dahulu Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk memakan bersama seperti ini agar mendapatkan berkah. Jadi ini merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Akhir. Nah, ini selain memang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk makan beramai-ramai seperti sekarang, pastinya bisa juga menjaga tali silaturahmi dan juga persaudaraan. Masya Allah, keramahan masyarakat Taif ini menjadi bukti mereka masih meneruskan tradisi dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, saudaraku. Ini jadi pengalaman yang gak akan saya bisa lupakan, apalagi ditemani sama masyarakat dari Taif. Bener-bener ramah banget. Come on, makan, nambah. Oke. Wah. Taif, kota syarat nilai sejarah dalam peradaban dan perkembangan Islam. Taif terletak di antara lembah pegunungan Asir dan Al-Hada. Iklimnya juga sejuk dan tanahnya subur. Tak salah jika ada banyak alasan yang membuat kota Taif begitu istimewa. Kota ini pun menjadi kota yang diberkahi karena pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Lantas, bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam sampai ke kota Taif? Saudaraku, sekarang saya sedang berada di Jabal Daka As-Safa. Ini merupakan salah satu puncak tertinggi di Saudi Arabia. Masya Allah, sekarang cuacanya cukup dingin, suhu sekitar 5-6 derajat Celcius dan ketinggiannya kurang lebih sekitar 2.500 mdpl. Nah, saudara bisa dilihat di belakang saya, Masya Allah, kita bisa melihat kota Taif dari ketinggian. Sebagai kota terdekat dari Mekah, Taif menjadi tujuan pertama penyebaran agama Islam setelah kota Mekah. Kota Taif dan Mekah berjarak kurang lebih 100 km. Saudaraku, sekarang saya mau coba untuk naik ke kereta gantung dan saya ingin melihat jalur setapak yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dari kota Mekah ke kota Taif. Yuk. Taif yang berada di kawasan pegunungan berada di ketinggian antara 1.500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Ada beberapa keistimewaan kota Taif, di antaranya tempat miqat bagi jemaah haji dan umroh, kebun-kebun buah yang subur, serta sumber air jernih yang mengalir deras. Saudaraku, dari sini kota Taif terlihat begitu indah. Dan nanti kita akan melihat jalur setapak yang dilewati oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam dari kota Mekah ke kota Taif. Kereta gantung akan membelah pegunungan Al-Hada. Saudaraku, dahulu pegunungan ini bernama Kara, namun sekarang lebih dikenal dengan Al-Hada. Di lokasi ini terdapat jalan setapak yang menghubungkan Mekah dan Taif di masa lalu. Saudaraku, bisa dilihat di bawah sana, itu jalur yang berkelok-kelok adalah jalur setapak yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jujur, saya agak sedikit terharu dan nggak kebayang dahulu kala ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dari kota Mekah ke kota Taif, dan ini betul-betul jalur yang begitu sulit dan juga begitu terjal. Masya Allah, saya nggak kebayang perjuangan beliau. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam pikiran saya, langsung terlintas begitu beratnya perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jalur yang berkelak-kelok ini dahulu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau menunggang kuda dan unta. Jujur, ini saya terharu banget, nggak tahu kenapa. Saya ngerasa dulu Nabi Muhammad dalam berdakwah itu berjuang sulit banget. Dan sekarang kita di era sekarang hanya tinggal sholat, ibadah, sholawat kepada beliau, itu pun susah gitu ya. Saya berkesempatan bisa mengunjungi tempat-tempat yang pernah dilewati Nabi Muhammad SAW. Saya beruntung banget, Masya Allah. Dahulu beliau ketika berdakwah ke kota Taif, mungkin beliau berpikir akan disambut dengan begitu, bisa disambut begitu hangatnya oleh warga Taif. Namun pada kenyataannya beliau mendapatkan tantangan yang begitu berat, dicaci maki, dilempari batu, sehingga akhirnya berdarah, dan itu perjuangan yang beliau lakukan untuk kita umatnya di akhir zaman. Saya nggak tahu, tugas kita sekarang adalah berdoa dan banyak sholawat, semoga keberkahan apapun yang telah beliau lakukan untuk kita mendapatkan banyak syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya Allah. Setelah melihat dari atas dengan menggunakan kereta gantung, saya pun ingin melihat lebih dekat lagi seperti apa kontur asli jalan setapaknya. Jalan setapak yang menjadi jalur dakwah Nabi Muhammad SAW ini sekaligus menjadi jalan penghubung antara Mekah dan Taif. Sekarang menjadi situs yang dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi. Kara Heritage adalah nama dari jalan setapak ini. Kara sendiri diambil dari nama pegunungan yang menjadi perlintasan pada masa lampau. Saya aja nih baru mulai udah capek banget. Gak kebayang gimana perjuangan beliau dahulu berdakwah, menyebarkan agama Islam. Ini baru banget permulaan. Masih sangat jauh di atas sana. Masya Allah.
Nabi Muhammad SAW memulai dakwah ke Taif setelah meninggalnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu anhu dan Abu Thalib sang paman. Selain membawa misi dakwah, Nabi Muhammad SAW mulanya juga ingin meminta dukungan kepada warga Taif karena di Mekah selalu mendapat tekanan saat berdakwah. Nabi bahkan tidak mengirimkan utusan, melainkan berangkat sendiri dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah. Perjalanan dakwah ke Taif ini merupakan perjalanan dakwah pertama di awal masa kenabiannya. Saudaraku, dahulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah wahyu turun berupa surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka lakukanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah wahyu ini turun, Nabi Muhammad berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Sebelum ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah yang dilakukannya hanya sebatas kepada keluarga dan sahabat saja. Dahulu, saat Nabi Muhammad SAW melintasi jalan ini, bentuknya masih berupa jalan setapak yang berkelok-kelok, panjang dan menanjak, mengelilingi pinggiran pegunungan yang tandus, berbatu dan berpasir. Kalau sekarang, bisa dilihat jalur ini berupa jalan setapak berbatu yang sudah rapi. Masya Allah, saudaraku, indah sekali pemandangan dari sini. Dan berbicara mengenai jalur yang dibangun oleh Al-Husain bin Salamah Al-Nubi sendiri, kurang lebih dibangun sepanjang 3.000 meter. Dari titik awal di sana sampai di puncak ke sana. Husain bin Salamah membangun jalan setapak ini untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan masyarakat yang melintasi jalan ini. Saudaraku, bisa dilihat jalur yang ada di belakang saya, itu jalur yang berkelak-kelok, yang kalau dari sini terlihat sangat terjal, itu juga merupakan jalur yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW kala itu. Masya Allah, kalau dari sini saya kayaknya juga tidak mungkin atau mungkin tidak bisa sampai ujung sana. Namun dahulu Nabi Muhammad SAW melewati jalur yang begitu terjal hanya dalam waktu 1 hari. Dan ketika turun, Nabi Muhammad SAW melewatinya hanya dalam waktu setengah hari. Saya nggak bisa kebayang, padahal dahulu medannya belum sebagus ini. Masya Allah, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya dimana kita harus terus bersolawat agar kita mendapatkan berkat dan juga syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. For me, Masya Allah, hadiah buat saya baik banget. Thank you so much, thank you so much. Kara Heritage masih alami. Tidak ada orang yang tinggal di sekitar jalan ini. Terdapat sebuah sungai besar yang membelah pegunungan Kara atau Al-Hada. Saudaraku, bisa dilihat di sini ada sungai dan juga sumber mata air. Mungkin dahulu kala ketika Nabi Muhammad SAW melewati jalur ini dikarenakan memang dekat dengan sungai. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW capek dan juga ingin istirahat, bisa langsung mengambil air dari sini. Allahu a'lam bishawab. Sungai dari pegunungan Taif ini masih terlihat asri. Airnya pun sangat jernih. Masya Allah, airnya jernih dan begitu segar. Alhamdulillah, karena tadi sudah cukup jauh mendaki. Jadi saya pengen istirahat juga. Sepertinya sekarang sudah masuk waktu zuhur. Jadi saya pengen sholat zuhur dulu di sini.
Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan sholat duhur dan saatnya melanjutkan perjalanan. Dari Kara Heritage, saya melanjutkan perjalanan ke Masjid Adas. Masjid Adas ini lokasinya berada di tengah kota Taif. Selain untuk menyebarkan agama Islam, kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Taif juga untuk meminta perlindungan kepada kaum Bani Saqif atas tekanan yang beliau terima saat menyebarkan agama Islam di Mekah. Namun, bukanlah dukungan yang diberikan oleh warga Taif. Nabi Muhammad SAW malah mendapatkan tentangan dari mereka. Saudaraku, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam di kota Taif begitu berat. Ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan penolakan, dicaci maki hingga dilempari batu, hingga akhirnya sekujur tubuh Nabi Muhammad SAW terluka. Mendapat penolakan yang begitu keras, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah kemudian berlari. Saat melarikan diri dari kejaran kaum Bani Saqif ini, Nabi Muhammad SAW kemudian masuk ke dalam sebuah kebun anggur untuk berlindung. Wah, ada anggur. Masya Allah. Nah, berbicara mengenai anggur sendiri ada keterkaitannya dengan Masjid Adas. Jadi dahulu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ketika bersembunyi dari kejaran, beliau bersembunyi di kebun anggur. Jadi dahulu di sini adalah kebun anggur, saudaraku. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi, kemudian ada seorang budak non-muslim bernama Adas. Waktu itu memberikan anggur kepada Nabi Muhammad yang disuruh oleh tuannya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Adas dan Nabi Muhammad memakan anggur ini dengan mengucapkan bismillah. Kemudian Adas terkesima dengan hal tersebut hingga akhirnya menurut beberapa sumber Adas masuk Islam. Dan Adas merupakan pemuda pertama yang masuk agama Islam di kota Taif. Masya Allah. Where from? How much? I'm from Indonesia. How much this one? Mavi, Islam. Oke. Oke. Wah, for me. Masya Allah, hadiah buat saya, baik banget. Thank you so much, thank you so much. Wow, langsung dapet nih. Thank you, sir. Masjid Adas sendiri dibangun di dalam kebun anggur. Masjid dengan luas sekitar 40 meter persegi ini kini banyak dikunjungi oleh para peziarah yang tengah melakukan ibadah haji ataupun umroh. Ketika masyarakat Taif sudah memeluk agama Islam, kemudian membangun Masjid Adas ini untuk mengenang kisah pemuda yang memiliki kemurahan hati. Sekitar 300 meter dari Masjid Adas juga terdapat sebuah masjid yang dibangun karena dahulu Nabi Muhammad SAW pernah singgah di tempat ini. Kalau tadi saya sudah berkunjung ke Masjid Adas, nah sekarang saya sedang berada di masjidku. Masjid ini menjadi saksi dan juga memiliki nilai sejarah ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dan juga berdakwah. Masjidku ini juga menjadi saksi akan penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Taif. Saat dikejar warga Taif, Nabi Muhammad bersama Zaid bin Haritsah beristirahat di tempat ini. Masjidku sekarang ditutup oleh masyarakat Taif karena banyak peziarah dari berbagai negara yang datang untuk mencari berkah. Meskipun sudah ditutup, tak jarang mereka sampai memanjat pagar demi ingin masuk ke dalam masjid. Saudaraku, dahulu Nabi Muhammad pernah singgah di tempat ini. Kala itu Nabi beristirahat dan juga bersandar dengan sikunya di bebatuan yang ada di dalam. Mungkin seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Hingga akhirnya masyarakat Taif membangun masjid dan menamainya sebagai Masjidku. Menghadapi penolakan yang begitu keras, Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam doanya, Nabi Muhammad SAW berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlawanan yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendengarkan doanya. Bersama malaikat Jibril juga datang malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk berkhidmat kepadamu. Jika kau mau akan kujatuhkan gunung ini kepada mereka. Jika engkau mau akan kulempari mereka dengan bebatuan. Dan jika engkau mau akan kuguncangkan bumi di bawah kaki mereka. Kala itu malaikat Jibril pernah murka terhadap masyarakat Taif karena telah memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan tidak baik dan sangat tidak manusiawi. Hingga akhirnya malaikat meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menimpakan dan juga membalikan gunung kepada masyarakat Taif. Namun Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolaknya. Beliau berharap masyarakat Taif setelahnya akan beriman dan juga beragama Islam. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Saudi Arabia. Dalam Al-Quran banyak kisah yang menceritakan kaum-kaum terdahulu yang mendustakan Rasulnya. Salah satunya adalah kaum Nabi Lut atau kaum Sodom. Menurut beberapa sumber, batuan itu adalah istri Nabi Lut alaihissalam yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam.